Karena dulu itu pasar ultralight itu nggak ada. Nggak ada. Kalau mau pun impor. Jadi ada yang bundle kick, ada yang bundle kick. Jadinya semacam filter. Jadi karena dulu pas zaman kontra-kontranya itu banyak yang cuman pengen bikin ribut gitu. Jadi kalau di ultralight itu benar-benar harus presisi. Bukan masalah enteng-entengan. Jadi cara kita menentukan isi tas kita itu yang penting sebenarnya. Welcome to Outdoor Goods Hub. Bang Jali, ultralight hiking ini kayak satu kalimat yang kayaknya tersematkan banget nih di Bang Jali. Boleh cerita sedikit gak sih kenapa bisa sampai ke ultralight dan prosesnya gimana sih Bang Jali? Itu dari 2013 ya. Oh 2013. 2013 itu nggak sengaja sebenarnya. Nggak sengaja. Jadi dulu itu nanjak bareng Ian. Kang Ian. Sofian Arifesa sama ada si Franz sama geng-gengnya. Pokoknya waktu itu mereka bikin open trip kan. Mereka bikin open trip ke Rinjani. Oh itu di Rinjani untuk pertama kali. Saya kan lihat, wah ini kesempatan nih. Kan 7 Summiter gitu loh. Iya, bisa ngumpul bareng gitu bisa sama ngumpul mereka. Ngumpul bareng situ. Ya cobalah curi ilmunya gitu loh. I see. Waktu itu kan lagi nyari barengan waktu itu kan teman-teman pada nggak bisa. Terus kan ya udah akhir tahun itu kan nggak ada acara kan, jadinya jadwal itu masing-masing udah udah ada yang kesana, ada yang sini. Saya bingung kan. Akhirnya muncul di Facebook itu mereka bikin open trip gitu. Open trip waktu itu. Tapi ya bintang tamunya spesial. Wah, gitu. sangat betul banget. Terus akhirnya udah nggak pikir 2 kali itu. Langsung berangkat. Pas di Rinjani itu merhatiin kan peralatan mereka tuh kayaknya aneh gitu. Belum pernah dilihat sebelumnya gitu. Oh, itu jadi momen pertama kali Bang Jali ngelihat sesuatu yang beda. Dan menarik. Tapi masuk ke ultralightnya bukan dari mereka, justru dari pas ngelihat peralatannya kayak gitu, terus coba googling kan, googling, ya akhirnya itu nongol ultralight gitu loh, nggak sengaja sebenarnya. Oh jadi emang bisa gue bilang otodidak gitu, Bang Jali mempelajari ultralight ini atau gimana? Lihat dari Google, lihat baca sejarahnya, terus cara penerapannya gimana gitu kan, ya udah. Kebetulan waktu itu di Kaskus dulu. Berangkat dari Kaskus. Owang berangkatnya atau Ance gitu. Ya? Jadi kan pertama kan dari 2013 itu momen open trip itu dari Ian dan Franz dan kawan-kawan itu kan coba googling peralatannya aneh-aneh kan. Nah nggak sengaja googling kan, biasa kan kita googling kan muncul banyak gitu kan. Betul. Jadi ultralight itu nggak sengaja ketemunya. Ini menarik nih gitu. Menarik terus googling lagi gitu kan. Terus nyari-nyari di forum ternyata ada di Kaskus. Oh, justru udah lebih dulu ada di Kaskus. Ada dan ternyata waktu sebelum Kaskus itu sebenarnya udah ada gitu loh. Berarti ada sosok yang mengenalkan itu ke di Indonesia gitu pertama kali atau sebelum bahkan Bang Jali yang sebenarnya udah ada, cuman karena saya bukan pelaku sejarahnya jadi nggak berani ngomong di sini. Siap. Nggak berani ngomong di sini, takut salah gitu kan. Pokoknya saya yang saya aja, yang dari saya aja kan, dari 2013 terus masuk ke forum Kaskus, di forum Kaskus itu ternyata udah ada. Itu momotnya dulu bilang momot. Itu kan moderator itu namanya Kang Maman kan. Kalau misalnya lihat video Everest Base Camp, saya tracking berdua itu sama dia tuh. Sama dia tuh. Jadi bondingnya udah lumayan ini ya, Bang Jali sama. Dari dulu udah kenal, terus sempat ketemu berapa kali, terus ya nanjak bareng itu ke Everest Base Camp itu. Berangkat ke EBC. Dia itu moderator di Kaskus dulu yang bikin thread tentang ultralight hiking. Saya banyak belajarnya dari situ, Kaskus, terus karena Kaskus itu udah mulai down, jadi orang pindah ke Facebook. Prosesnya gitu ya. Prosesnya Facebook, terus di Facebook itu ada
forum Indonesian Ultralight Backpacking itu dia dari 2014 sebenarnya. Oh, sudah berdiri. 2014 sudah ada. 2014 sudah ada, cuman nggak apa ya, masih nggak terlalu hype gitu kan. Belum terlalu hype. Tapi menariknya gini Bang Jali, yang pengen gue coba tanyakan, apa yang pada akhirnya membuat Bang Jali sendiri ketertarikannya itu cukup kuat gitu? Karena kan mungkin nggak hanya sekedar enteng atau brand-brand yang pada saat itu terlihat beda. Kalau Bang Jali sendiri, kenapa tiba-tiba antusiasme gitu ke ultralight itu cukup tinggi dan akhirnya memutuskan untuk fokus ke keadaan sih sebenarnya. Wah, keadaan. Kenapa maksudnya gimana tuh? Saya tuh cedera tulang belakang, pinggang. Itu dulu sempat dibilang gitu loh, nggak boleh bawa yang berat-berat lagi. Terus sebenarnya olahraganya udah bukan nggak boleh naik gunung lagi sebenarnya. Itu udah nggak boleh. Harusnya sepeda, berenang gitu, yang safe kan. Waktu itu sempat pas sembuh, sebenarnya nggak bisa sembuh total. Itu bakalan kambuh. Berarti sampai sekarang bisa dibilang masih ada? Masih. I see. Jadi ultralight bagian dari solusi masalah. Solusi gitu loh. Jadi biar bisa tetap naik gunung gimana solusinya? Soalnya pas sebelum 2013 itu ya udah bawa berat gitu kan. Mau nggak mau bawa berat gitu kan. Jadi sempat bingung gitu kan. Aduh, kalau bawa berat gini terus kan bonyok juga gitu kan. Lama-lama gitu. Akhirnya ketemu gitu kan. Ketemu ultralight hiking, oh iya solusi gitu loh. Juga sempat dulu itu sempat cedera, ada tumit. Jadi nggak cuma di sini doang, kesini juga. Pokoknya badan tuh udah hancur sebenarnya. Jadi sebenarnya karena keadaan tulang belakang itu belakang ke pinggang sini itu udah sebenarnya udah nggak bisa lagi bawa berat. Makanya ada ultralight, itu solusi. Cuman sempet sih setelah menerapkan ultralight itu beberapa kali sempat bawa yang berat. Kayak pernah bawa 18 kilo, bawa 16 kilo pernah. Nyata masih kuat. Cuman ya efek setelahnya atau gimana? Efeknya itu pinggang tuh panas banget. Iya. Itu kerasa banget. Jadi waktu itu sempet waktu itu kan ada rencana ke trekking ke Nepal itu yang berat kan ke ketinggian 5.000 itu namanya Annapurna Circuit. Jadi persiapan setahun sebelumnya itu. Jadi bawa yang agak sedikit berat gitu kan buat latihan fisik juga. Cuman pas setelah itu ya pas di jalan ya pinggang panas banget. Berasa banget. Iya, jadi momen yang menarik sih sebenarnya yang bisa gue tarik kesimpulan bahwa si ultralight hiking ini malah jadi solusi buat menjali sendiri. Makanya gue ngeliat ada bawaan yang cukup natural ya, antusiasme lu mendalaminya karena memang faktor keadaan tadi berjalan sampai sekarang. Sebenarnya bukan karena tren, bukan apa, karena terpaksa sih. Terpaksa ya, tapi berlanjut sampai sekarang. Mesti, betul. Tapi balik lagi ke proses geliat ultralight hiking ya, bisa dibilang gitu Bang Jali. Ketika memang 2014 si forum ini berdiri, kok bisa sih jadi mimin sampai akhirnya gue pertama kali kenal lu ya gue panggilnya Minjali gitu. Ya orang banyak di YouTube pun orang bilangnya Minjali kan. Minjali betul. Itu karena itu prosesnya dari 2014 sebenarnya pas masuk ke forum itu, Facebook itu tahun kalau nggak salah sekitar tahun 2015 ya. 2015 karena sering review akhirnya dua admin itu minta bantuan. Karena ngelihat saya kan kalau nulis kan teratur, rapi, gitu kan, kronologis, terus jelas, detil gitu kan. Mereka tertarik. Mereka ngeliat, oh ya gini, ini kayaknya cocok nih buat ngurusin admin gitu kan. Ya udah jadi admin. Jadi admin pun saya tuh punya visi, jadi pengen grup ini biar lebih teratur. Jadi ada di pikiran itu jadi semacam e-learning. Jadi semacam e-learning. Jadi nggak cuma forum waktu itu kan kebanyakan forum bebas. Apapun diposting, boleh, yang nggak nyambung pun diposting. Orang jualan juga diposting. Pokoknya pas setelah saya jadi admin itu semua dirapiin. Itu semua dirapiin, dihapus-hapusin, yang bandel-bandel di-kick gitu. Nah, kan. itu yang menarik. Makanya pada saat gue masuk beberapa kali ke UB gitu ya, forum ultralight, ini
untuk yang baru awam ngeliat nih agak ngeri nih gitu grupnya, kayaknya untuk sharing aja ada batasan-batasan yang kayak gitu, tapi itu jadi satu icon yang memang diterapkan sebenarnya, itu sengaja dan dibuat kayak gitu. Sengaja sih sebenarnya, karena netizen itu tahu sendiri kan, netizen Indonesia itu kan brutal. Brutalnya itu nomor satu. Brutalnya nomor satu. Jadi kalau misalnya ngadepin netizen Indonesia itu ya harus dikerasin gitu loh. Kalau enggak ya kita yang dilindes gitu kan. Jadi waktu itu agak sedikit tangan besi sih. Jadi ada yang bandel kick, ada yang bandel kick. Jadinya semacam filter. Jadi jadinya orang yang posting di situ orang benar serius, beneran pengen belajar, pengen tahu informasi, pengen sharing gitu loh. Betul. Jadinya waktu itu saya saring, ada dibikin semacam sistemnya. Betul. Ada gear review, ada gear list, terus ada yang cuman sharing pengalamannya dia ultralight, terus ada juga referensi dari luar, terus tentang navigasi juga ada, jadi tentang gear-gear. Jadi ya sifat forum itu pengen saya rubah jadi lebih agak sedikit serius. Agak lebih serius Karena di luar sana udah banyak forum yang senang-senang gitu loh. Oke sih. Kita ngeliat di Facebook, terutama di Facebook itu banyak forum yang ya udah forum senang-senang gitu loh. Orang mau posting apa aja boleh. Boleh gitu. Bebas gitu ya. Tapi kalau di IUB memang plotnya kurang lebih seperti itu gitu ya. Tapi justru yang menarik adalah bahwa tadi gue garis bawahi, Bang Jali sempat bilang ini jadi e-learning gitu. Ternyata sistematis itu kepake keseluruhannya gitu ya, dan manfaatnya memang ke bawah. Tapi dari anggota, bukan anggota ya, misalkan orang-orang yang hadir di grup tersebut, lu ngeliat gak sih ada perubahan gitu dari masa ke masa, lama-kelamaan nih orang-orang ini, wah, e-learning yang lu terapkan itu ternyata sudah mulai terasa gitu dampaknya, manfaatnya itu. Lu ngelihatnya dari sisi apanya? Postingannya udah mulai beragam kah atau banyak sih dari mereka posting udah mulai kritis gitu loh. Jadi udah mulai kritis tentang. Betul. Jadi kalau sebelum ada dulu ya, kalau di forum seperti Kaskus dan IUB itu orangnya itu harus kritis dan ngerti tentang peralatan yang dia bawa. Betul. Jadi lu harus tahu gitu loh. Keseluruhan dari atas kepala sampai ujung kaki itu harus ngerti apa yang lu pakai, materialnya kayak gimana, bahannya kayak apa, sifatnya kayak gimana. Jadi benar-benar harus segitunya. Jadi itu sebenarnya gue cuman melanjutkan apa yang dari Kaskus ke Facebook itu. Gitu lu geser itu. Betul. Digeser cuman kalau di Facebook kan dia sistem forumnya kan interaktif, jadi apa yang kita komen kita saat itu juga bisa dibaca kan orang. Beda sama Kaskus, beda. Cuman spiritnya itu pengen saya bawa ke Facebook, dan itu mulai kelihatan setelah setahun 2 tahun itu orang mulai apa ya? Kalau mereka kritis itu beli barang itu nggak cuman apa ya? Oh ini buat naik gunung. Nggak cuman gitu, jadi mereka nanya, ini waterproof apa windproof, ini bahannya apa, nilon apa polyester gitu loh. Ini rating waterproofnya berapa gini. Jadi sampai mereka sampai segitunya. Jadi kalau dulu kan kita nggak. Kalau dulu itu kan kita ke toko, Bang, jaket naik gunung apa sih Bang? Itu pertanyaan awam banget. Jaket naik gunung apa ya? Ntar baru dijelasin. Kalau setelah adanya forum kayak Kaskus dan IUB itu, orang mulai nanyanya tuh mulai beda. Jadi ada jaket waterproof nggak? Nah, di situnya. Gitu kan, ada windbreaker nggak? Terus ini bahannya apa? Terus pokoknya mereka udah kritis lah. Lebih jauh lebih kritis, dan itu bisa jadi gue ngelihat bahwa dampak positifnya ke arah situ. Pada akhirnya ketika banyak orang yang kritis seperti itu, lahir inovasi-inovasi baru. Karena memang pada dasarnya ketika memang ada momentum apa ya, ibarat kata produk-produk yang dikritisi, otomatis brand-brand ataupun produsen-produsen, bahkan maker-maker lokal dan indie tuh mereka mulai ngeliat, oh ternyata sedetail itu gitu, oh ternyata memang fungsinya ini. Jadi sarana e-learning itu pada akhirnya terpakai dan teraplikasikan dengan baik gitu. Dan gue ngeliat itu jadi momentum juga ya Bang ya, si forum ini pada akhirnya menumbuhkan rasa ingin tahu, muncul orang-orang yang punya perasaan kuat juga untuk kayaknya gue bisa nih bikin produk yang memang memenuhi spesifikasi forum ataupun kegiatan outdoor yang memang sebenarnya mumpuni gitu. Bisa dibilang ini jadi momentum lahirnya maker-maker lokal juga kali ya Bang? Iya benar. Jadi IUB itu
ultralight hiking itu gearnya itu sebenarnya spirit kita itu di DIY, DIY, do it yourself. Yep. Dari awal kelahirannya pun ya si Raijar ini tuh bikin tasnya sendiri, dia bikin tarpnya dia sendiri, dijahit sendiri gitu loh. Spiritnya di situ. Jadi saya pengen di IUB ini spirit DIY itu, DIY itu tetap ada gitu loh. Jadinya waktu itu kalau nggak salah ya. Ada yang posting bikin tarp, bikin tarp itu orang Tegal, Ngapak Desain itu kalau misalnya di kalangan anak ultra itu tuh udah legend itu. Oh, itu legend itu legend. Hormat. Pokoknya Ngapak Desain waktu itu dia sempat posting. Kalau nggak salah itu dia yang pertama bikin tarp sendiri itu. Kalau mungkin sebelum dia mungkin ada, cuman mungkin nggak diposting ya. Dia yang pertama kali posting berani posting akhirnya. Tanggapannya cukup positif ya. Cukup positif. Gimana? Akhirnya itu dia belajar dari nol. Keren. Belajar benar-benar dari nol. Terus dia bikin polanya dijahit sendiri. Awal-awal ya kita tahu kan setiap orang kan berproses kan. Terus ada juga Kalahari. Kalahari itu bikin piramid. Itu ciri khasnya Kalahari itu piramid. Piramid 10 ya. Tarp 10 itu piramid. Itu semua produk maker lokal itu berlomba-lomba bikin piramid gitu. Dulu itu dia. Awal pertama kali yang mempopulerkan itu dia kan. Dia bikin karena itu simpel banget. Jadi emang kalau misalkan lihat dari konsepnya maker-maker lokal ini memang akhirnya berinovasi dan menuangkannya di forum IUB pertama kali ya, sebelum akhirnya kemana-mana gitu. Karena dulu itu pasar ultra itu nggak ada. Kalau mau pun impor. Bayangin aja kalau dulu tas ultralight itu paling murah ya, di atas 1 juta. Itu brand apa bang? Boleh di-spill? Itu kayak Bear House kayak gitu. Dulu Bear House, terus banyak loh Montbell itu yang spesial. Itu udah di atas 1 jutaan semuanya. Iya, kalau kita impor ya segitu ya, sampai ke sini. 1 juta lah ya, nyampe sini juga harganya kan. Dan ketika antusiasme ultralight hiking ini makin tinggi, otomatis demand-nya tentang gear itu kan makin tinggi. Makin banyak. Tapi nggak ada yang ngisi. Nggak ada gitu. Nggak ada yang ngisi, dan waktu itu pun kayak brand lokal itu belum tertarik. Dan mereka cuman nggak serius itu kayak, boleh sebut merek? Boleh, silakan. Kayak Eger dulu sempat ngeluarin tas. Mereka dulu ngeluarin tas ultralight, cuman ya nggak diseriusin. Cuman mengisi aja gitu. Mengisi aja. Mereka juga dulu sempat rilis tenda ultralight sebenarnya Eger itu dulu. Cuman ya namanya Eger Lightness. Tapi ya udah setelah itu habis udah nggak dilanjutin gitu loh. Karena pasar ultralight dulu sekupnya masih kecil. Masih kecil sekali. Itu sekitar tahun berapa berarti Bang Jali? 2016, 15 udah. 2000 berapa ya kalau nggak salah maker lokal itu 2015. 15-an kayaknya udah mulai ini ya. Udah mulai kayaknya. Sudah mulai naik. Jadi memang ngelihat hal itu kita bisa bilang bahwa pada akhirnya forum IUB yang memang menghidupkan si ultralight hiking ini berangkat, tiba-tiba muncul juga maker-maker lokal, akhirnya mulai kebentuk demand yang cukup gede gitu ya sampai saat ini. Cuma yang menjadi menarik pertanyaan, ketika memang udah kebentuk pasti banyak yang pro dan kontra dong Bang Jali. Itu pasti lu sering alamin juga gitu, bahwa ini ultralight apa sih gitu. Terus juga banyak yang bilang bahwa ultralight itu bukan pendakian yang safety juga. Kalau misalkan safety, lu bawaan tuh masih begini gitu. Bisa sedikit, gue nggak minta lu meluruskan, tapi ya lu ada tanggapan gak sih mengenai hal itu Bang Jali? Sebenarnya sih udah banyak sih yang ya wajar sih sebuah gaya. Kalau ada juga yang bilangnya itu style, ada yang bilangnya sebuah konsep. Kalau sesuatu yang baru itu pasti orang ada yang kontranya itu pasti lebih banyak sesuatu yang baru gitu. Karena mungkin kaget. Kaget gitu kan. Cuman setelah ini lama berjalan, beberapa tahun kemudian ya akhirnya banyak juga yang nyoba menerima gitu loh. Posisi saya sebagai admin waktu itu cuman buat biar forum ini kondusif untuk diskusi dulu gitu loh. Karena dulu pas zaman kontra-kontranya itu banyak yang
cuman pengen bikin ribut gitu loh. Oh gitu, masuk ke situ hanya lu bikin ribut. Banyak yang bikin ribut. Jadi contohnya misalkan gimana? Mereka nggak setuju gitu kan. Mereka cuman pengen masuk forum itu cuman buat ngomel gitu loh. Gitu. Atau nggak curhat gitu. Tapi pas setelah diajak ngomong itu diskusi nggak bisa. Jadi dia cuman pengen kalau orang bilangnya apa ya? Cuman pengen ngerecokin aja gitu. Cuman pengen gitu kan. Adat-adat netizen kayaknya ya. Kayak gitu. Netizen banyak gitu. Jadi jadi masuk ke situ. Jadi ada juga yang pengen masuk itu diskusi, ada juga yang pengen masuk itu pengen bikin ribut. Nah, kayak gitu ya udah kick gitu kan. Akhirnya sebagai admin. Tapi emang pada saat lu melakukan tindakan itu bukan semena-mena, tapi lu ngeliat ada potensi bahwa kok orangnya malah jadi karena kayak gini. Karena di forum itu kan udah ada terms and conditions. Iya, jadi ada juga peraturannya, rules dan lumayan lengkap itu sih udah lengkap semuanya. Sebenarnya. Jadi betul. Setiap orang yang masuk situ udah saya ingatkan ini rulesnya begini. Jadi kalau ada postingan yang tiba-tiba dihapus ya itu berarti tidak sesuai dengan rules dan kadang orang juga walaupun udah dikasih tahu gitu banyak juga yang ngeyel juga banyak juga yang ya namanya juga netizen kan. Iya. Udah kenyang sih sebenarnya udah dari tahun berapa ya ngadmin itu dari 2017 kalau 2016 2017 kayaknya. Sampai saat ini pun saat ini masih. Jadi ya kelakuan netizen itu kadang-kadang ya udah sekarang udah cuek aja bener. Kalau dulu mungkin masuk hati ya Bang ya. Kalau dulu mungkin masih ini. Jadi kalau misalnya ada yang protes apa mencoba meluruskan gitu. Oh iya. Lalu misalnya ada yang protes, diusahain, masih coba berdiskusi gitu kan. Sekarang udah ketahuan ini orang diskusi apa enggak, udah ketahuan. Udah kelihatan. Kalau dulu enggak. Kalau dulu kalau orang yang recoknya gitu, coba kita ajak diskusi bareng, ngomong gitu. Sekarang udah ketahuan yang mana cuman pengen ngerecokin, yang mana pengen diskusi. Ya udah, sekarang udah ketahuan. Jadi kalau misalnya dia udah komen, udah sikat langsung aja gitu. Sikat. Itu yang menarik sebenarnya dari forum UB kadang. Tapi ternyata gue juga ngelihat awalnya gue kenal lu kayak gitu Min Jali. Aduh, ini mau ketemu karena branding lu udah kebentuk kayak gitu Min. Iya, soalnya ya. Iya kan? Kelakuan netizen ya harus kayak gitu. Iya, makanya ada yang padahal kalau misalkan lu tuh diajak diskusi sehat seperti ini, misalkan ngobrol tuh seandainya masih masuk ya enak gitu loh. Cuma sayangnya emang bentrok ke hal-hal tersebut. Cuma yang menarik gini satu lagi Bang Jali. Ketika memang market Ultralex sendiri sudah terbentuk, gue boleh bilang kayak gitu Bang, karena pada akhirnya beberapa brand akhirnya gue lihat timbul indie memang ataupun bahkan ada brand besar yang pada akhirnya masuk ke segmen Ultralex. Lu ngeliat hal itu kayak gimana sih Bang? Sementara spirit DIY adalah spirit, gue juga pemilik brand gitu. Gue ngeliat polanya itu jadi sesuatu yang massal, hal-hal demikian gitu. Lu ngeliat pasar ini dimasuki oleh brand-brand besar sendiri, kira-kira gimana? Ya nggak apa-apa sih. Jadi kan kita semakin banyak produk yang masuk, semakin banyak produsen yang masuk, itu kompetisi kan. Kompetisi itu cuman punya nilai positif kepada konsumen, gitu loh. Kalau cuman monopoli, ya nggak bisa gitu. Makin banyak produsen yang masuk, makin banyak kompetisi, produk yang keluar akhirnya itu nanti bakalan yang sesuai dengan konsumen gitu, kebutuhan konsumen yang berkualitas. Betul. Jadi ya kalau sekarang banyak juga sih produsen independen gitu yang naik, ada yang tumbang, ada yang di tengah jalan nggak jalan gitu kan, ada yang udah bubar gitu, ada balik kanan, ada yang terus gitu kan, maju terus ke situ. Nah itu di situ kalau saya ngelihatnya sih ya bagus-bagus aja. Sebagai produsen mainstream yang gede-gede masuk pasar ultralight pun ya nggak apa-apa, itu dites gitu loh, dites kemampuan produknya itu dia gimana, berinovasinya gitu. Gimana, akhirnya kan konsumen yang diuntungkan. Iya. Kita dapat varian-varian. Kita dapat produk yang bagus dengan harga yang terjangkau. Lama-kelamaan harganya turun gitu loh. Menariknya. Kalau nggak ada kompetisi nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Bisa, gitu. Sepakat. Nah makanya ketika ngelihat si market Ultralex berkembang, katakanlah kita ngobrolin di 2022 ini aja lah, walaupun memang masih masuk awal tahun. Di situ gue ngelihat memang perkembangannya sudah mulai semakin masif, tapi memang banyak orang-orang yang pada akhirnya baru dan pengen mengenal Ultralex dengan lebih dalam. Hal utama dari sisi Ultralex sendiri, basic gitu, sebenarnya bisa disamakan dengan pendakian ataupun hal-hal yang lain nggak sih Bang Jali? Yang penting gitu dari Ultralex sendiri itu sebenarnya apa sih? Dulu ada sempat orang yang bilang Ultralex itu bukan buat pemula gitu loh. Oke.
Dulu ada semacam stigma gitu ya? Stigma. Kalau saya sendiri sebenarnya masih itu. Oh gitu. Masih berpegangan kepada itu gitu loh. Alasannya apa Bang Jali? Kenapa? Karena kalau di ultralight itu kita harus benar-benar harus ngerti. Mulai makanya yang saya bilang tadi, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu harus ngerti barangnya. Terus kita harus ngerti apa ya? Pokoknya pendidikan ilmu dasar lah. Ilmu dasar. Mendaki itu ilmu dasarnya kita harus kuasain dulu. Jadi kalau saya bilang waktu dulu itu kita harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri dulu. Jadi kalau di ultralight itu benar-benar harus presisi. Dalam artian? Dalam artian menentukan misalnya kalau kayak jaket. Kita pakai jaket. Dengan seringan itu, apakah bisa gitu loh dengan kondisi medan yang akan kita tempuh nanti gitu loh. Oh iya. Gitu loh. Jadi misalnya kita pakai jaket nih, kita pakai jaket bulang lah taruhlah misalnya. Jaket bulangnya itu mungkin tidak sesuai dengan kondisi yang akan kita tuju. Itu fatal, akibatnya itu bakalan fatal gitu. Apalagi kalau misalnya kita bawa pendaki normal gitu kan, bawa barang yang berat, tebal itu sebenarnya relatif lebih aman. Kenapa? Karena ya biasanya mereka bawa barang yang sedikit ekstra gitu kan, kayak jaket biasanya ada 4 atau 3 gitu kan. Itu safety net-nya masih gede gitu loh. Cuman kalau di ultralight kita safety net kita benar-benar di knowledge, pengetahuan kita. Iya. Safety net-nya di situ. Jadi bukan masalah enteng-entengan sebenarnya ya. Bukan masalah enteng-entengan. Jadi cara kita menentukan isi tas kita itu yang penting sebenarnya. Iya. Cara kita menentukan isi tas kita dengan gunung atau medan yang kita tuju itu harus disesuaikan. Nggak bisa. Makanya kadang-kadang saya punya beberapa settingan, misalnya untuk musim kemarau dan musim hujan itu ada settingannya beda sendiri. Walaupun sama-sama bawa jas hujan, bawa perawat sama-sama, cuman ada beberapa settingan yang dikulik gitu loh. Nah itu makanya saya bilang kalau ultralight itu bukan buat pemula itu, karena benar-benar harus ngerti kita harus paham dulu kondisi medan, kita harus paham peralatan, kita harus paham kondisi tubuh kita. Baru setelah itu diutak-atik lah. Disesuaikan ya, dengan catatan kita harus ngerti dulu gitu. Betul. Makanya tadi Bang Jali bilang juga bahwa memang ini tidak untuk pemula karena hal-hal tersebut ya. Gue menggarisbawahi bahwa ada safety net itu tadi ya Bang Jali, karena memang kita harus mengerti, paham, knowledge-nya mesti lebih dalam, baru emang kita bisa masuk ke ranah ultralight dengan lebih baik tanpa ada, kita nggak bisa bilang tanpa resiko ya, selalu ada resiko memang, tapi memang ketika knowledge-nya baik, ininya penuh, dan itu bisa jauh lebih baik. Jadi bukan masalah enteng-entengan sebenarnya Bang Jali ya. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dulu. Dan itu sempat kejadian sih orang yang belum, waktu itu masih baru 2 kali naik gunung, tiba-tiba nyoba ultralight, dia bilang, Bang, gue kok kedinginan gitu kan, menggigil gitu kan. Iya. Pas dicek-cek ya ternyata ya itu nggak sesuai gitu loh, nggak sesuai dengan apa yang dia tuju waktu itu. Kalau nggak salah dia bilang ke perahu itu pas musim kemarau, dia pakai settingan ultralight, ternyata dia sengsara di situ. Itu dia. Betul. Dia waktu itu baru 1-2 kali, akhirnya disarankan ya agak sedikit apa juga ya. Di forum UBIK itu kan. Orang yang masuk kan semua aja boleh gitu kan. Semuanya boleh. Nggak harus disarankan ini kalian harus berapa kali enggak kan. Semua orang boleh, itu dilemanya. Jadi tapi tetap kita ngasih edukasi dulu, ini kayak gini pengetahuan kayak gini. Tapi kalau ditanya saya sendiri apakah ultralight itu buat orang yang benar-benar baru pertama kali naik gunung langsung ultralight, ya dan tidak gitu loh. Iya, itu ya kalau ada pendamping silakan gitu ya. Kalau nggak ada bener tidak, jangan tidak boleh. Iya, makanya ketika itu juga bisa dibilang kita ngobrolin basic knowledge berarti ya Bang Jali ya. Memutuskan Bang Jali bikin channel YouTube tuh tahun berapa berarti Bang Jali? Kalau channel YouTube itu sebenarnya iseng sih, udah dari 2016. Waktu itu gitu. Pertama kali bikin channel itu pas ke Bukit Raya, cuman video pendek doang. Video pendek yang naik longboat di sungai, ya cuman itu pertama kali 2016 kalau nggak salah. Sampai akhirnya memutuskan untuk, gue bisa bilang ya bahwa channel lu bertujuan untuk mengedukasi basic knowledge mengenai hiking, pendakian dan lain sebagainya.
Lu memutuskan hal tersebut, alasannya kenapa gitu? Apa emang ngelihat itu yang paling penting saat ini atau gimana Bang Jali? Karena pas setelah beberapa tahun jadi admin itu, kan awalnya kan 2016 itu kan yang pertama itu video pertama, terus 2017 itu vlog pertama. Oke. Itu ke Nepal, Annapurna Base Camp, itu vlog pertama. Itu waktu itu shoot dan edit itu full di HP. Itu benar-benar full di HP. Itu pertama, itu yang vlog pertama 2017. Terus sempat bikin berapa kali vlog pendakian jadi semacam vlog pendek lah di YouTube. Waktu itu ke Lawu pernah, terus ke Argopuro juga pernah bikin. Akhirnya makin lama saya ngelihatnya itu pengetahuan umum itu ternyata orang masih belum dikuasain gitu loh. Belum dikuasain. Bukan pengetahuan, kalau saya bilangnya apa ya, pengetahuan dasar lah. Pengetahuan dasar. Jadi kayak semacam menentukan berapa air yang mesti dibawa itu aja orang masih nggak tahu. Oke. Itu dasar loh. Itu sangat dasar. Air loh. Kita berapa lama nggak dapat air, mati gitu. Iya benar. Mungkin nggak bisa berlagi ya. Kalau makan bisa gitu. Cuma kalau bisa. Air itu Cuman air itu benar-benar krusial. Nah, air yang krusial itu pun orang nggak tahu sebenarnya. Iya. Itu pengetahuan yang udah hilang di Indonesia itu kenapa? Karena kita itu gunung banyak warung. Oh iya. Kita tuh gunung banyak warung. Di Semeru banyak warung, di Gede Pangrango banyak warung. Gitu kan, di Lawu pun kalau weekend pun ada warungnya gitu kan. Apalagi di atas di puncak itu ada warung. Jadi orang itu untuk yang dasar kayak gitu aja mereka masih bingung menentukannya. Gitu ya, bahayanya itu kalau misalnya mereka di gunung-gunung yang udah terbiasa di gunung yang banyak warung, tiba-tiba mereka summit kayak di waktu itu di Rinjani. Yang sering itu yang kehabisan air itu di Rinjani dan di Semeru. Itu sering banget orang kehabisan air karena mereka nggak bisa ngitung. Manajemen airnya ya. Manajemen airnya mereka nggak bisa ngitung. Iya. Jadi pas muncak itu biasanya ada yang cuma bawa seliter gitu kan. Oh gitu ya. Padahal minimal pun itu harus 2 liter gitu. Minimal itu minimal. Jadi banyak tuh kasus kayak di Semeru dan Rinjani itu orang, Bang ada airnya nggak bang? Bang ada. Jadi airnya minta ke pendaki yang lain. Itu yang menjadi catatan. Itu benar basic. Itu sangat basic, itu sangat mendasar. Nah sempet waktu itu salah satunya ya. Dan ada juga orang yang kaget gitu waktu itu bikin video tentang peralatan apa aja yang mesti dibawa. Ada orang yang komen, wah ribet banget bang. Iya. Banyak bener gitu. Jadi selama ini dia mendaki itu nggak kayak gitu ya. Enggak gitu. Padahal itu udah basic banget. Sangat basic, sangat itu standar. Sangat basic kalau misalnya orang yang udah ikut pendidikan dasar kayak ada yang diksar kayak itu. Itu kan ada di list kan peralatan apa yang mesti dibawa, peralatan tim, peralatan pribadi. Itu mereka nggak mungkin nggak bawa gitu kan. Nah, kebanyakan fenomena di gunung di Indonesia itu orang asal bawa Aqua, Indomie sudah cukup gitu kan. Dan atau itu kompor gas. Aqua, Indomie, kompor gas, jaket, sleeping bag. Kadang-kadang nggak bawa sleeping bag. Itu. Ada yang cuma bawa jaket, ada yang nggak bawa jaket, bawa sleeping bag. Itu pokoknya. Dan akhirnya dan akhirnya menjadi sarana wisata bukan malah dan itu yang menjadi cukup fatal sebenarnya pada akhirnya kejadian. Karena ya itu. Jadi di kita itu udah jadi semacam wisata. Cuman orang-orangnya belum paham, belum siap gitu. Belum siap bukan paham, belum siap aja. Belum siap dan karena karena belum siap itu banyak kejadian yang sebenarnya ini dari bawah itu udah bisa dicegah gitu kan. Iya. Kayak di musim pendakian kayak di Gede Pangrango tiap musim hujan pasti kalau saya naik itu pasti aja ada orang yang hipo. Pasti kayak gitu ya Bang. Udah berapa kali tuh? Entah di base camp-nya, entah udah pas turunnya, di pos keluarnya, atau pas di atas itu pasti ada gitu kan. Ketemu yang lagi. Ketemu. Itu saking banyaknya dan apa ya, dan bukan lucu. Kalau bilang lucu sama sedih juga, iya antara gabung itu. Jadi kebanyakan itu orang kalau udah gejala hipo itu mereka bukan ditolong tapi dibacain surat Yasin gitu. Itu yang menjadi disangka kesurupan. Kesurupan itu sering loh. Itu bukan sekali 2 kali saya temuin itu. Sering gitu. Ada juga waktu itu sempat turun dari di pos pendakian pas sudah turun. Ada temannya gemeteran gitu. Malah dibacain
dibacain Yasin. Dibacain ayat kursi. Ayat kursi gitu kan. Bukan Yasin, sorry. Ayat kursi Ayat gitu kan. kursi ya. Dibacain gitu kan masih gemetar, saya bilang aja itu bang itu temennya ganti bajunya yang kering gitu kan, ganti bajunya yang kering gitu kan. Untuk knowledge yang pengetahuan dasar aja masih kurang. Jadi akhirnya channel Jali Go Cycling itu dari vlog pendakian berubah menjadi edukasi gitu. Edukasi sebenarnya itu agak sedikit riskan ya waktu itu karena channel edukasi itu nggak banyak yang nonton sebenarnya. Itu yang menjadi itu jalan ninja sih sebenarnya. Jalan ninja saya gitu kan. Jalan ninja channel Jali Go Cycling itu karena waktu dulu beralih dari vlog pendakian ke edukasi. Kenapa ngelihat kenyataan di lapangan kayak gitu? Iya. Mulai dari akhirnya udah bikin peralatan apa aja yang mesti dibawa, cara menentukan air berapa liter yang mesti dibawa gitu kan, terus logistik, terus ada juga tentang jaket outdoor gimana, terus kita mau milih sleeping bag gimana, mau milih shelter gimana. Itu keseluruhannya dibahas di channel. Basic. Oke. Jadi memang bahasan mengenai basic knowledge itu pada akhirnya memang dibahas di YouTube Bang Jali dengan lebih mendasar. Tapi pengetahuan apa sebenarnya yang benar-benar mendasar yang harus dimiliki oleh pendaki pemula, katakanlah Bang? Menurut Bang Jali? Menurut saya ya, menguasai pertama manajemen peralatan, manajemen perjalanan, itu dua itu sebenarnya. Manajemen peralatan dan manajemen perjalanan. Perjalanan itu juga termasuk resiko gitu kan, resiko. Kalau saya bukan ahlinya ya dibilang kayak resiko gitu kan, cuman setidaknya dengan menguasai manajemen peralatan dan perjalanan ini kita punya bayangan kalau terjadi apa-apa gitu kan. Kalau di peralatan kita harus tahu kan. Peralatan apa aja gitu kan, terus peralatan tim, peralatan pribadi dan segala macam, manajemen logistik, air itu tuh penting itu. Terus manajemen perjalanan itu meliputi kita harus tahu yang kita tuju itu kondisinya kayak gimana, seperti apa, ada sumber air di pos mana aja, terus mau camp di mana, ya terus. Jadi kita harus ada punya gambaran dulu. Jadi kalau misalnya terjadi ada sesuatu, kita mesti tahu kita kemana gitu kan. Itu yang penting sebenarnya. Kita mesti tahu mesti kemana gitu. Terus tindakannya kayak gimana, itu manajemen perjalanan sebagian. Manajemen perjalanan sih masuknya ya. Terus manajemen perjalanan itu juga meliputi kita sebenarnya yang udah hilang sekarang itu dibiasakan bikin logbook. Oke. Catatan. Yep. Kalau saya dulu pakai notebook kecil sama bolpen, itu dulu dibawa tuh. Jadi setiap kali di camp itu tulis jam segini naik, terus ketemu apa aja di jalan, terus gitu itu ditulis. Dan kalau lupa lihat kamera gitu kan, foto di galeri itu ada. Sedetail itu ya. Ada jam segini gitu. Akhirnya sekarang udah nggak bawa lagi notebook, tapi langsung di notes gitu. Langsung di notes. Jadi terakhir itu kayak di EBC, Everest Base Camp kemarin itu, yang terakhir bikin logbook yang komprehensif itu dicatat itu. Mulai dari beli makanan apa, harganya berapa gitu kan. Sedetail itu ya Bang Jali? Sampai sedetail itu. Itu yang menarik sebenarnya Bang Jali. Karena gue lihat pada akhirnya ketika kita berkaca ya kejadian belakangan ini, entah itu hipotermia, ada kecelakaan di gunung dan lain sebagainya, ketidaksiapan orang yang berangkat atau pergi ke alam gitu ya, kita nggak ngomongin hanya gunung aja, outdoor gitu, pada akhirnya menyebabkan kejadian-kejadian yang memang tidak diinginkan gitu. Bahwa ternyata ketika kita berangkat ya wajib dan harus sebenarnya sedetail itu, karena ini bukan sarana wisata ataupun apapun itu ya. Bisa dibilang itu berarti Bang Jali. Iya, kalau kegiatan outdoor itu sebenarnya kegiatan yang beresiko. Itu kegiatan yang beresiko. Walaupun kayak yang udah wisata sekalipun ya, kayak di Papandayan, kayak yang benar-benar udah kayak wisata itu kayak di Papandayan, itu udah wisata banget gitu. Wisata ya. Cuman tetap beresiko. Resikonya ada kalau nggak hewan liar ya suhu dingin gitu kan. Gitu. Jadi kegiatan outdoor itu sebuah kegiatan yang beresiko. Keterampilan kita, pengetahuan kita itu tindakan meminimalisasi resiko.
Bukan menghilangkan. Soalnya resiko nggak bakalan hilang. Mau secanggih apapun kita, tetap ada resiko jam terbang sesiap apapun kita, jam terbang kita berapapun tingginya, tetap resiko itu pasti ada. Jadi pengetahuan dan peralatan kita itu faktor yang untuk mengurangi resiko. Jadi kalau misalnya pengetahuan kita nggak siap, peralatan kita nggak siap, resikonya makin besar. Itu dia. Mungkin ada yang peralatan yang nggak lengkap, pengetahuannya yang nggak lengkap, kurang gitu, dia selamat. Itu, tapi itu kecil kemungkinan kejadian kecil gitu loh. Kecil dan kalau analoginya itu biasanya kalau ada yang ngeyel kayak gitu, saya bilang aja, ada orang yang bertahun-tahun naik motor nggak pakai helm selamat. Gitu loh. Ada yang kayak gitu, ada. Tapi masa iya lu naik motor nggak pakai helm gitu ya? Cuman kalau orang itu tiba-tiba terjadi kecelakaan fatal, kemungkinan dia itu tewas itu lebih besar daripada dia pakai helm. Itu. Gitu. Walaupun ada juga kita lihat kasus orang pakai helm tetap tewas juga, cuman persentasenya itu kan kecil gitu. Jadi dia meminimalisasi resiko. Gitu. Jadi ya gitu analoginya kayak gitu ya. Analoginya gitu. Ada orang yang bertahun-tahun tiap hari itu nggak pakai helm, tetap kok dia masih hidup gitu kan. Cuman apa yang terjadi gitu loh kalau tiba-tiba dia kecelakaan fatal di kepala gitu loh. Gitu. Makanya ketika ngelihat yang itu jadi kayak ajang gagah-gagahan juga kali ya Bang. Maksudnya jadi salah kaprah gitu. Ketika memang ada nggak sih yang menjadi salah kaprah ultralight tuh, dia punya konsep ultralight, pada akhirnya berangkat bilangnya tuh ya serba minim, akhirnya cuma pakai apa gitu. Akhirnya penerapannya malah jadi salah gitu. Jadi strong, kuat gitu. Cuma kan nggak bener juga gitu loh Bang. Ada juga yang kayak gitu. Ada di forum juga ada yang kayak gitu. Jadi menyikapinya itu akhirnya sempat bikin hashtag dulu waktu itu namanya hike safe. Hike safe itu kan mendaki dengan aman. Jadi di IUB itu juga sempat ada beberapa kejadian. Ada juga yang laporan ke saya kan, Bang ini ada yang ikut sama saya nih, dia nggak bawa logistik gitu kan. Jadi ada yang yang menganggap kalau makin UL itu logistiknya dikurangin. Padahal kan nggak gitu. Nggak gitu aturan main itu. Jadi salah kaprah ya Bang ya? Ada yang salah kaprah itu ada. Ada yang banyak kasusnya. Kadang-kadang suka geleng-geleng sendiri. Iya. Ada yang mengurangi logistik, ada yang mengurangi peralatan. Ada. Itu ada tuh. Jadi akhirnya malah ada yang mengurangi logistik, ada yang mengurangi peralatan. Jadi biar tasnya kecil, itu ada yang kayak gitu, ada yang ngambil jalan pintas. Akhirnya waktu itu sempat di forum itu sempat dibikin notes kayak disclaimer, bukan disclaimer ya, kayak semacam kalau di post itu namanya di pin ya, ultralight hiking itu kayak gini. Jadi akhirnya saya list satu-satu. Jadi kalian itu kalau mau UL itu harus bawa ini harus di-list kayak gitu, berapa harus detail kayak gitu. Kalau enggak emang jadi salah kaprah itu tadi yang kayak ada yang ngurangin waktu itu yang parah, ada yang ngurangin SB, nggak bawa SB sama sekali. Demi ultralight gitu. Kalau misalnya Akamsi sih nggak masalah ya. Akamsi pakai sarung gitu. Itu dia. Masalahnya Akamsi itu mereka kan mereka rumahnya mereka di situ. Iya, udah adaptasi dari sekian lama. Jadi kita nggak bisa menerapkan ilmu Akamsi ke kita. Ilmu Akamsi. Menarik. Tapi pembahasannya pada akhirnya kita beralih lagi mungkin ya, sedikit geser mengenai brand lokal sih, Bang Jali. Ketika memang kita bicara ultralight, masuk ke segmen ultralight, bisa dibilang setelah dengan peraturan yang bukan peraturan ya, maksudnya kriteria yang cukup ketat, orang tuh mau masuk malah jadi kayak aduh entar begini entar begitu, ya nggak sih Bang Jali? Ada kekhawatiran seperti itu? Ada kayak gitu. Jadi tapi kan sejak awal lagi saya bilang akhirnya menyaring orang yang masuk. Orang yang masuk situ benar-benar pengen tahu gitu kan, pengen belajar. Jadi itu forum kecil loh. Jumlah anggotanya kecil, nggak nyampe kayak forum-forum lain tuh sampai ratusan, sampai ratusan ribu gitu kan, sampai puluhan ribu. Itu IUB itu termasuk kecil gitu. Cuman kan saya itu nggak ngejar jumlahnya gitu kan, saya ngejar kualitas. Itu kualitas. Jadi
banyak forum yang besar, cuman itu bagus sebagai engagement aja gitu. Oke. Cuman secara apa ya, secara praktikal, secara praktis, secara apa ya, bukannya mau sombong ya. Iya. Cuman kalau di IUB itu karena sifat forumnya kayak gitu, akhirnya we create our own hype. Itu yang menarik. Ya, jadi kita menciptakan pasar sendiri. Betul. Karena akar sama rootnya sendiri itu udah kuat. Kita harus kuat. Kita ngejar kualitas. Iya. Kualitas forum itu kayak gimana? Akhirnya karena kualitas forum itu saya set sedemikian rupa beserta 2 admin yang lain, akhirnya mengeluarkan sebuah hasil yang bisa dibilang nggak main-main gitu loh. Iya. Karena UL-nya saking hype-nya itu banyak produsen mainstream akhirnya ya udah gue main UL aja deh. Ikut akhirnya ya, akhirnya ada kan. Betul. Itu yang menarik sih makanya. Cuma kan ya ngelihat hal yang kayak gitu perkembangan berarti otomatis Bang Jali ngikutin banget gitu ya dari awal berdirinya komunitas dan forum ini terus juga berlanjut segala macam. Ngelihat kedepannya sendiri ultralight hiking itu seperti apa sih Bang? Kita bahas mungkin dari sisi people-nya dulu deh sebelum ke produk gitu. Dari orang-orangnya dulu nih akan terus bertahan atau makin banyak orang yang akhirnya kecemplung atau gimana Bang? Kalau sekarang sih ngeliatnya ada 2 ya. Oke. Ada yang ngikutin hype, ada yang emang udah dari dulu udah ini. Kalau kayak saya itu kan emang keadaan. Harus kayak gitu. Itu. Emang harus. Alasan dibalik itunya alasan gitu ya. Kesehatan. Iya. Itu tetap steady. Ada juga yang cuma ikutan hype terus ya udahlah balik lagi gitu kan. Yang nggak usah well banget gitu. Akhirnya ada 2 gitu kan. Kedepannya mungkin kalau ngelihatnya ya bakalan jadi umum lah. Bakal jadi sesuatu yang umum. Kalau di luar sendiri gimana Bang? Itu sesuatu yang udah umum banget sih sebenarnya. Udah sangat umum sebenarnya. Udah nggak terlalu umum banget sih. Sebenarnya ada istilahnya kan ada niche marketnya kecil gitu. Cuman kecil itu kadang-kadang fanatik gitu loh. Itu. Orang yang kayak apa ya? Kayak Kalahari aja deh. Kalahari itu cuma bikin taraf piramid. Dan sekarang mungkin dia keluarin model lain. Cuman banyak orang yang fanatik. Kalau piramid, gue harus beli Kalahari. Itu kecil sih, cuman mereka itu militan gitu. Iya, itu yang ngejaga putarannya sampai akhir. Jaga gitu. Dan apa ya? Produsen independen itu kebanyakan sifatnya kayak gitu. Mereka mungkin pasarnya nggak sebesar ya kayak misalnya produsen mainstream seperti Eiger dan Konsina gitu kan. Cuman mereka punya market yang kecil tapi setia gitu loh. Oke, istilah kita kan niche market kan. Niche marketnya niche marketnya itu. Tapi itu kalau menurut saya luar biasa sih. Iya. Jadi dari sebuah forum yang kecil, dari sebuah gerakan yang kecil, coba kita create hype kita sendiri lah. Kita ciptakan pasar kita sendiri. Karena produsen lain ya nggak ada yang mau gitu kan. Nggak ada yang mau bikin, nggak ada yang mau tertarik. Ya udah kita bikin aja, kita ciptakan tren kita sendiri. Udah kita asik aja sendiri di situ gitu kan. Itu. Akhirnya karena orang lihat ini apa nih? Kok asik-asik sendiri nih orang nih kan. Iya. Akhirnya orang coba gitu kan. Masuk akhirnya ke situ. Dan itu udah kejadian gitu loh Bang. Kejadian itu udah kejadian. Itu yang menarik. Makanya gue ngelihat ini jadi kayak satu lingkaran positif walaupun memang awalnya mungkin nggak semudah itu gitu loh Bang. Kita mulai kayak tadi Bang Jali cerita tentang mulai dari forum apa segala macam sampai akhirnya bahwa ultralight ini bukan buat pemula, lalu mulai channel YouTube untuk mulai mengedukasi gitu. Lama-kelamaan orang bisa mulai paham ini tuh bukan enteng-entengan, gaya-gayaan, tapi memang ada knowledge yang cukup dalam untuk bisa memulai ini dan menerapkannya ke perjalanan yang ada. Bisa dibilang gitu ya Bang Jali? Bisa dibilang gitu. Tapi kan akhirnya ada juga yang mengadopsi peralatan beberapa gitu kan. Ada juga gitu. Ada orang tenda ultralight, cuman yang lain enggak. Ada juga yang kayak gitu. Jadi akhirnya ultralight itu makin meluas karena kita bisa peralatan ultralight ini bisa masuk ke kalau istilahnya general population, kalangan umum jadinya. Akhirnya ada orang yang
beli jaket bulang gitu kan. Dulu jarang orang beli jaket. Nggak kepikiran dulu. Dulu saya cari jaket bulang itu nggak ada, produsen lokal tuh nggak ada yang bikin. Akhirnya karena di forum itu sering kan ada yang posting, terus karena demand-nya sangat tinggi, akhirnya produsen lokal itu bikin. Akhirnya ya udah. Akhirnya jaket bulang itu sekarang bukan cuma milik anak UL lagi gitu. Jadi orang umum juga pakai sekarang. Yang produsen kayak semacam Begonia, kayak Nika itu orang yang umum yang nggak doyan UL atau cuma doyan traveling doang, akhirnya beli juga. Itu yang menarik. Karena emang ngerasain manfaatnya itu loh. Yang ngerasain manfaatnya karena ringan, packing kecil, udah anget gitu kan. Itu yang menarik. Jadi UL ini jadi berkembang. Berkembang akhirnya bisa diadopsi walaupun nggak full ya sama orang umum gitu, kalangan umum itu. Walaupun mereka nggak semua UL, mungkin cuma jaket, mungkin cuma SB, mungkin cuma tendanya aja. Akhirnya ya udah. Akhirnya sekarang pasarnya lebih luas. Itu. Yang menarik, makanya ketika emang kita ngobrolin ultralight, gue bisa bilang ini tidak terjadi secara sekejap mata gitu ya, Bang. Mungkin banyak aktivitas yang pada akhirnya Bang Jali dan tim lain gitu ya lakukan untuk mengenalkan ini gitu. Itu gimana aja sih Bang, kalau misalkan boleh lihat kayak gitu? Banyak ya dulu banyak komunitas yang mengundang IUB ke acara-acara mereka untuk mengenalkan ultralight hiking. Jadi diundang untuk mengenalkan ultralight hiking. UL hiking tuh kayak gimana gitu kan. Itu dulu kalau nggak salah mulainya sekitar 2015 sampai 2017 sampai 2018 paling banyak. Jadi selama 3 tahun itu banyak yang mulai dari ada BPJ, terus ada komunitas-komunitas lain, sampai dari ada yang komunitas Jabodetabek, dulu sempat juga pernah ke Depok, ada sampai ke Jawa Timur juga. Oh iya, itu Bang Jali yang berangkat atau sama gimana tuh? Nah kebetulan dulu kan tinggalnya kan Jakarta Sidoarjo kan, jadi pas di Sidoarjo ada beberapa kali lah ngomong. Terus ya di Jawa Tengah juga pernah ya diundang juga sama anak-anak di sana ngobrol. Karena sifatnya IUB itu bukan bukan komunitas pada umumnya, akhirnya ya yang berangkat saya juga, terus kadang-kadang ada teman juga kan ikut gitu loh. Jadi orang-orang itu suka salah sangka gitu loh, dikira IUB itu semacam komunitas yang ada ketuanya yang ada susunan organisasi dikirain IUB itu organisasi. Yang perlu diluruskan sekarang itu IUB itu bukan organisasi. Jadi saya dulu itu ngeplotnya IUB itu e-learning gitu loh. Itu yang menarik. E-learning aja gitu loh. Kalau di expand jadi organisasi, menurut saya itu jadi kita belajarnya nggak maksimal. Jadi itu menurut saya loh. Iya. Kalau saya ngelihatnya, kalau ini dijadikan organisasi, jadi kita proses belajarnya kurang maksimal. Kenapa? Karena kalau ada yang pakai bendera ini, ada yang pakai bendera itu, jadi orang suka segan gitu loh. Iya, betul. Udah semua aja, udah. Sok aja gitu. Sok aja semua. Nggak peduli lu senior, nggak peduli lu junior, masih pemula, segala macam. Udah, yang penting kalau misalnya mau belajar di forum respect sama orang, udah diterima gitu loh. Silakan. Sesimpel itu sebenarnya. Simpel itu sebenarnya. Oke. Orang salah sangka dikirain kita organisasi, padahal enggak. Padahal enggak, kita cuma sarana e-learning. Sama kayak di Kaskus dulu kan e-learning. Jadi perjalanan ultralight hiking di Indonesia itu sebenarnya panjang ya, mulai dari yang sebelum kasus itu udah ada, itu zaman Milis udah ada sebenarnya. Cuman karena saya bukan pelakunya jadi nggak berani ngomong. Jadi mulai dari Kaskus sampai ke Facebook sampai sekarang mungkin banyak akhirnya sekarang komunitas-komunitas ultralight. Kayak di Bogor ada, terus di Jember juga ada, terus di mana lagi banyak, di Karawang. Jadi kayak chapter-chapter gitu ya kebentuk. Jadi kayak chapter, cuman saya membebaskan gitu. Iya, tidak ada aturan kalian khusus, bikin sendiri gitu, terserah gitu loh. Kan dulu pengennya mereka itu IUB itu ada cabangnya kan. Cuman saya merasa ya kayak tadi, kita belajarnya jadi nggak maksimal karena ada pakai bendera komunitas, jadi gitu ya. Orang yang mungkin dari komunitas lain pengen masuk, mereka merasa segan gitu. Jadi biar semua itu sama aja gitu kan. Jadi dulu saya prinsipnya, kalian dari komunitas mana dari segala macam penjuru mata angin masuk ke IUB, belajar di situ aja udah. Ntar bawa masing-masing
bawa ilmunya, bawa sharingannya ke komunitas masing-masing. Silakan. Kalau misalnya kalian pengen bikin komunitas lagi ya nggak apa-apa, terserah, bebas. Cuman saya tidak mau. Makanya ada juga idealisme saya itu, saya nggak pengen apa ya? Saya itu sebagai apa ya? Kayak semacam ketua apa sih, nggak mau sih sebenarnya. Nggak ada sama sekali. Makanya Minjali bukan dan Jali gitu, komandan ketua enggak ya. Nggak, sebenarnya gitu. nggak pengen jadi nggak kayak pengen. gitu. Iya, Cuman karena ada juga yang menganggap saya kayak gitu, jadi kita kan nggak bisa mengatur orang. Betul, gitu kan. betul. Yang penting sekarang udah, kalau misalnya ada yang mau bikin komunitas, ya udah silakan bikin. Asal menyebarkan sesuatu yang positif. Itu apa yang belajar di UB disebarkan masing-masing. Itu asal jangan ngawur aja gitu lah. Ngawur aja gitu. Jadi UB sebagai sarana e-learning belajar. Itu yang dulu kan sekarang ada apa ya, namanya? Ruang guru kan. Iya, dulu kita udah ada. Iya, itu yang belajarnya interaktif. Interaktif gitu. Udah ada dan hasilnya udah hasilnya nyata gitu sampai sekarang. Gitu dan berasa. Dulu itu sangat susah ditemukan. Dulu kan saya makanya tarp 10 itu jarang ya ditemukan, sekitar tahun berapa ya? Dulu saya pertama kali pakai tarpnya itu tahun 2015. Itu jarang. Pertama kali itu nyoba ke Penanggungan di Jawa Timur. Itu yang pakai tarp itu cuma saya. Setelah beberapa kali, berapa tahun ya? Berapa tahun itu akhirnya mulai banyak. Walaupun di Jawa Timur waktu itu ada yang pakai UL, cuman orang 1-2 orang gitu. Waktu itu ke Penanggungan akhir 2015 itu yang pakai tarp cuma saya gitu. Yang lain itu tenda semua. 2022 di Gede Pangrango atau di Penanggungan atau di Semeru segala macam itu pasti banyak. Itu yang pakai piramid itu pasti banyak. Dulu itu paling cuma 1-2 ya. 2013 apa sebelum itu pasti ada gitu. Cuman dikit banget. Populasinya itu dikit, bisa dihitung sama jari. Sekarang itu udah kalau ke Semeru itu, kok ada piramid. Bentuknya kelihatan. Piramid, terus di Gede Pangrango juga sering gitu. Sudah mulai kayak gitu. Udah mulai lah. Terus ada yang bawa tas-tas yang 30 liter, 20 liter. Ya ciri khas anak UL itu kan tas PAUD itu tas sekolah gitu kan, tas anak sekolah. Iya. Jadi ya udah itu ya kita flashback lagi ke pas zaman gerilya dulu. Akhirnya mungkin ada hasilnya juga sih. Ada hasilnya. Akhirnya OL ini adalah jadi sesuatu yang hype gitu kan. Cuman sekarang saya itu banyak kontennya edukasi kepada yang pengetahuan umum dan dasar. Karena masih merasa ada apa ya, tanggung jawab juga bilangnya enggak ya, kayak masih merasa ada yang janggal gitu, masih merasa ada yang kurang. Kenapa? Karena UL ini udah hype, udah oke lah. Cuman akhirnya saya memutuskan bikin channel, ya udah kita kuatin basicnya dulu deh. Iya. Dan itu dikuatkan sampai saat ini. Dulu deh. Ini kalau misal dasarnya udah kuat, ya terserah kalian mau UL mau berat-beratan nggak masalah gitu kan. Cuma basic knowledge-nya ini yang basic knowledge. Kenapa? Karena ya itu yang saya lihat tadi, yang kondisi di lapangan, terus yang di TikTok juga kan sempat bikin TikTok nih Februari kemarin. Oh, ini gue bikin TikTok ya. Untuk urusan angkat tas aja. Iya, gue sempat lihat itu videonya. Itu kan sempat jadi FYP. Betul. Netizen berantem tuh kan. Iya. Saya bingung. Untuk ngangkat tas aja orang sampai berantem. Itu dasar loh, itu dasar banget. Itu ada yang bilang, angkat tas aja ribet apa gitu. Ini padahal dasar loh, ini dasar banget. Itu sebelum kita jalan, itu kan harus kita angkat dulu. Itu pun orang masih salah gitu. Bukan kalau dibilang salah orang nggak mau terima. Nggak safety. Nggak safety, ya, diperhalus ya. Diperhalus, nggak safety lah. Kalau dibilang salah orang nggak mau, dibilang salah. Sampai akhirnya waktu itu saya bilang, coba kalian ke YouTube Eger, itu ada instruktur dari Wanadri. Iya sih, itu pernah lihat videonya juga.
Eager Adventure Service itu kan, dari Steam East, itu dia ngejelasin lebih lengkap. Ya, ada yang pola-polanya seperti apa? Ada kondisi berbagai kondisi ada. Kalau untuk TikTok kan saya waktu itu kan cuma cepat singkat kan, gitu ya. Dalam waktu nggak cuma berapa semenit gitu kan. Itu yang dasar aja ya. Untuk cara angkat yang satu cara. Yang paling umum. Yang paling umum paling banyak dilakukan orang udah. Seperti itu. Kalau misalnya kalian mau itu, kalau misalnya kalian mau bantah coba tuh bantah itu instruktur dari Wanadri yang ada di YouTube Eager. Coba dibantah. Bilang sama Kang Iwan tuh, Bang, ribet amat sih Bang. Berani nggak? Itu dia. Itu kan ada beberapa cara, bahkan yang sampai dibantu temen ya kan. Ada yang dibantu teman, ada yang dari atas permukaan yang lebih tinggi, terus ada yang dari duduk, ada yang dari jongkok, ada gitu kan. Itu sih. Itu ya netizen kan ngeyel kan. Iya. Tuh lu lihat deh. Gitu akhirnya. Tapi gue yakin sih, saya yakin sih kalau misalnya mereka ke YouTube itu kalau ada netizen iseng itu dikomentarin juga itu. Kang Iwan itu. Iya. Netizen Indonesia soalnya. Itu yang menjadi netizen brutal soalnya. Masalah pelik. Karena pas ngeliat fenomena di TikTok itu langsung nyadar, oh iya juga ya. Ternyata masih jauh PR-nya. Masih jauh perjalanan channel ini untuk bikin lebih banyak lagi konten-konten yang basic banget. Berarti masih jauh perjalanannya. Kenapa? Karena ngelihat untuk urusan angkat tas aja orang masih berantem gitu loh. Iya, gimana yang lain baru tas? Itu baru ngangkat tas. Kalau misalnya disuruh ngelihat list peralatannya, mereka lebih. Itu sempat bikin juga list peralatan yang mesti dibawa. Mereka bilang, ya banyak banget Bang, ya ribet banget. Iya, padahal ngapain sih banyak, paling bawa USB doang. Ya kayak gitu loh. Itu yang menjadi catatan penting kali ya Bang, maksudnya pada akhirnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan memang berawal dari mindset sama sikap si orang itu sendiri, menganggap enteng dan lain sebagainya. Dan PR dulu berarti Bang Jali kayak gitu. PR tapi itu jalan ninja lu Bang ya. Jalan ninja sebenarnya masih ada yang belum dibikin tentang navigasi sih sebenarnya. Belum itu karena ribet banget. Karena ribet, karena saya juga udah hilang ilmu navigasi manualnya, udah hilang sih sebenarnya. Dulu masih bisa baca peta dan pakai kompas bidik itu masih bisa dulu. Sekarang udah benar-benar udah gara-gara GPS ya. Itu biang kerok itu beneran. Teknologi ya. Teknologi digital itu yang biang kerok. Itu sampai dulu kan kalau misalnya mau ngitung azimut dan back azimut kan ada hitung-hitungannya kan. Sekarang ngapain udah pakai GPS baliknya udah kayak gitu kan. Langsung ikut sendiri. Jadi akhirnya PR di saya itu sampai sekarang yang belum dibikin di channel itu tentang navigasi. Cuman ya biar netizen lebih bisa menerimanya, kayaknya nanti bakalan lebih digitalisasi lah. Iya, biar agak lebih mudah diserap diterima. Mungkin tentang apps di HP. Setiap orang pasti bawa HP, nggak mungkin. Setiap orang nggak mau. Kalau ditanya, lo bawa kompas nggak? Enggak. Lo bawa peta kertas? Enggak. Tapi setiap orang pasti bawa HP. Gitu. Orang nggak mungkin nggak bawa HP. Gitu loh. Makan HP ini lebih penting dari logistik. Beneran. Iya, betul. Mereka bisa aja nggak bawa logistik, cuman nggak mungkin mereka nggak bawa HP. Akhirnya ya udah, mungkin ya itu nanti kontennya lebih kepada navigasi. Dan saya yakin sih pasti view-nya dikit banget. Cuma itu yang harus itu. Iya. Karena kalau untuk yang kayak navigasi manual ya, selain ilmunya udah hilang. Ngejelasinnya juga ribet sih sebenarnya. Jadi mau ada pilihan, ya udah pilihannya ya digital aja yang gampang-gampang, yang gampang dicerna kayak gitu. Itu yang masih belum di ini. Tapi mungkin ya kapan-kapan lah. Cepat dilakukan gitu ya. Kapan-kapan, tapi kan tahu kapan lah. Iya, makanya seru banget nih, maksudnya gue udah ngelihat bahwa backgroundnya seperti apa gitu ya Bang Jal melakukan ultralight hiking ini gitu kan, alasannya dan segala macamnya. Sebagai closing statement mungkin ya Bang Jali, kita berkaca bahwa memang kegiatan outdoor ini adalah kegiatan yang penuh resiko gitu kan, dan ini makanya kenapa gue coba bikin channel ini gitu, maksudnya Outdoor Goods Up emang sarana edukasi juga gitu. Dan dari Bang Jali sendiri gitu mungkin melihat fenomena gitu ya, dalam artian gunung sudah menjadi sesuatu yang umum sampai akhirnya orang melupakan bahwa banyak faktor resiko di sana, dan gunung ataupun beberapa tempat outdoor pada akhirnya jadi sarana yang dimanfaatkan untuk
hal-hal yang dirasa kurang berfaedah gitu, entah itu mengenai hal mistisnya ataupun yang lainnya, nggak masalah gitu ya. Saya juga ngelihat itu sebagai satu hal yang memang udah jadi makanan ternyata di orang Indonesia. Tapi sebagai closing statement gitu Bang Jali, melihat hal tersebut gitu, ada hal gak sih sebenarnya yang ingin disampaikan untuk kegiatan outdoor gitu di Indonesia, para pelakunya, orang-orang yang terjun ke dalamnya ataupun lainnya? Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang mistis dan segala macam, ya nggak masalah sih. Saya juga sempat mengalami kejadian mistis, cuman nggak dibikin konten gitu loh. Kenapa? Karena ya kalau di ngomongin orang pasti gitu doang. Karena kebanyakan kejadian mistis ya gitu doang gitu loh. Sebenarnya tidak terlalu spektakuler bagaimana gitu. Kejadian yang spektakuler yang wah itu paling cuma kejadian 1 di antara sejuta gitu loh. Kebanyakan ya kejadian mistis ya udah gitu aja. Jadi kadang-kadang kalau dibikin konten kayaknya nggak seru gitu loh. Kecuali kita tambah-tambahin dikit, ada yang ditambah. Iya. Karena itu bakalan bertolak belakang sih sama channel saya yang edukasi. Jadi nggak mau gitu saya menambah-nambahkan sesuatu yang nggak ada gitu kan. Kejadian mistis pernah, cuman ya kalau diceritakan ya udah gitu aja gitu. Sampai ke situ aja. Gitu aja. Padahal mereka udah pernah mendengar yang seru-seru gitu, kayak misalnya di kuntit genderuwo lah, ada yang jadi banyak variasinya, ada yang berantem sama kuntilanak, pokoknya seru banget. Seru. Kalau saya ngomong pengalaman istri saya paling gitu doang. Udah gitu. Iya. Karena emang kebanyakan gitu doang gitu loh. Faktor konsumsi yang kayak gitu yang pada akhirnya menyebabkan pola pikir orang mengenai kegiatan luar ruang tuh jadi seada-adanya gitu Bang Jali. Makanya kalau misalkan kita ngelihat kegiatan outdoor ini, Bang Jali pandang tuh sebagai sesuatu yang seperti apa sih? Maksudnya mungkin ada mindset yang Bang Jali punya, tapi orang-orang lain, khususnya yang pemula atau baru menikmati kegiatan luar ruang ini belum dapatkan gitu. Kalau menurut Bang Jali, kegiatan outdoor tuh sesuatu yang seperti apa dan harus disikapi bagaimana sebenarnya gitu? Sekarang udah beda ya, orang berkegiatan outdoor itu sekarang sebagai sarana rekreasi. Beda lagi. Kalau dulu benar-benar berpetualang gitu, ke tempat-tempat yang belum pernah orang injak. Sekarang itu lebih kepada rekreasi. Dan orang sekarang lebih kepada konten. Kita lihat semua, coba deh lihat semua konten kreator outdoor atau khusus pendaki gunung, itu jarang sekali yang ngebahas tentang yaitu hal dibalik naik gunung itu tadi. Persiapannya, pengetahuannya, terus apa yang mesti disiapkan, ya kayak gitu tadi. Kenapa? Karena fokusnya sekarang udah beda. Orang lebih tertarik kepada konten yang sifatnya rekreasional gitu. Walaupun pelaku konten kreator itu mereka kompeten gitu loh. Cuman untuk membuat sesuatu hal yang dibalik itu emang susah. Dan penontonnya sedikit, bikinnya susah gitu kan. Jadi itu sebagai sebuah tantangan sih kalau menurut saya. Ngelihat kegiatan outdoor sekarang seperti sekarang ini, kalau saya ngelihatnya rekreasi, cuman sebaiknya kita tidak melupakan pengetahuannya gitu. Pengetahuan basic knowledge-nya gitu, pengetahuan, faktor safety-nya gitu. Karena ya itu kita kegiatannya beresiko. Pengetahuan dan peralatan kita itu bisa meminimalisasi resiko. Di gunung yang udah kayak tempat wisata sekalipun, yang udah ramai sekalipun, itu tetap kita bawa semua peralatannya. Jadi untuk yang baru mau menekuni, coba lihat jangan dari segi rekreasinya aja. Coba dilihat dari segi pengetahuannya, dari segi resikonya. Jadi ya kalau misalnya itu udah dilihat, bakalan terjadi sebuah keseimbangan gitu antara rekreasi dan pengetahuan. Jadi kita bisa naik gunung atau berkegiatan di outdoor secara bertanggung jawab. Gitu. Jadi ya itu tadi kenapa di ultralight hiking itu saya memfokuskan kita tuh harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri dulu. Baru kalau udah baru kepada orang lain.
gitu. Menarik, terima kasih banyak Bang Jali, itu satu closing statement yang mencerahkan dan juga semoga apa yang di-sharing kali ini bisa bermanfaat buat semuanya. Thank you, terima kasih banyak Bang Jali sudah hadir di Outdoor Gusar. Oke, terima kasih banyak. Cut.